kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya litatbi ahkamil islamiyah wa hamil da'wah Islam ilal alam. Kekuasaan itu fungsinya adalah mempersatukan umat Islam, kemudian menerapkan syariat Islam menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, lalu kemudian mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Inilah tugas-tugas kenabian yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan amanah kekuasaan. Maka dengan tiga fungsi inilah akan terwujud apa yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin itu sendiri. Ya. Maka kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika ini diterapkan akan terwujudlah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari lagi, kita akan atau negeri ini akan mengalami satu sejarah yang sebagaimana pernah terjadi pada beberapa masa yang lampau, di mana akan terjadi perubahan arah kepemimpinan atau perubahan kekuasaan, di mana ini adalah satu hal yang memang menjadi sunatullah, bahwa dalam perjalanan waktu, dalam perputaran dunia ini akan dipergilirkan kekuasaan itu dari satu penguasa kepada penguasa yang lain. Akan ada yang turun, akan ada yang naik, akan ada yang lengser, akan ada yang kemudian menempati kursi kekuasaan itu sendiri. Maka pada siang hari ini, dalam waktu yang sangat singkat ini, khutbah ini akan bertemakan bagaimana sebenarnya Islam memandang kekuasaan itu sendiri. Dalam Islam, kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah. Maka amanah ini bisa menghantarkan seseorang kepada kehinaan dan juga bisa menghantarkan seseorang pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi, kekuasaan itu bisa menjadi beban dan dosa yang berat di akhirat nanti, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ketika beliau bersabda, awalul imarah malamah wasaniha nadamah wasalisiha azabun minallah yaumal qiyamah illa man rahima wa adala. Jadi beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu, ya, awal dari satu kekuasaan itu bisa menjadi cacian. Lalu yang kedua, kekuasaan itu bisa menjadi nadamah atau penyesalan manusia di akhirat nanti. Dan yang ketiga, kekuasaan itu juga bisa menjadi azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah nanti. Illa, kecuali man rahima wa adala, kecuali bagi para pemimpin atau bagi para penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan penuh kasih sayang kepada rakyatnya dan menjalankan kekuasaan itu dengan keadilan. Jadi cukup banyak hadis-hadis, ya, termasuk kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kekuasaan. Ini menggambarkan betapa pentingnya kekuasaan itu. Dalam hadis lain yang mungkin sudah cukup populer, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau juga mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhillihi. Yang pertama adalah al-imamul adil. Beliau mengatakan bahwa nanti di akhirat atau di yaumil qiyamah nanti akan ada 7 golongan manusia yang mereka akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari, ya, yauma la dhilla illa dhilli. Jadi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan golongan yang pertama, manusia pertama itu adalah al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil. Jadi betapa pentingnya arti kekuasaan ini, karena di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan posisi mulia akan ada di bawah naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pertama yang akan mendapatkan naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil.
Atau dalam hadis yang lain ketika beliau mengatakan inna ahabban nas ilallah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabum minhu majlisan imamun adil. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti, dan mendapatkan tempat yang sangat dekat, tempat duduknya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan al-imamul adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lalu pertanyaannya adalah siapakah pemimpin yang adil itu? Lalu kalau kita lihat bagaimana kemudian dalam hadis-hadis yang lain, dalam penjelasan baginda Nabi, maka paling tidak ada dua hal yang menjadi kriteria, menjadi syarat bagi seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang adil. Yang pertama adalah pemimpin itu dia harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap rakyatnya. Dia benar-benar menjadi junnah, ya, al-imamu junnah, karena pemimpin itu berfungsi sebagai perisai, ya, sebagai orang yang memberikan perlindungan yang utuh kepada rakyatnya. Lalu kemudian sementara keadilan itu sendiri itu hanya bisa didapatkan ketika aturan yang diterapkan kepada mereka, aturan yang diterapkan kepada manusia atau kepada rakyatnya adalah aturan yang datang dari Zat yang Maha Adil, aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keadilan itu yang diwujudkan oleh seorang pemimpin hanya bisa diwujudkan ketika pemimpin itu menerapkan aturan-aturan yang diturunkan oleh Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang hari ini kita kenal dengan istilah syariat Islam. Syariat Islam yang kafah, syariat Islam yang utuh itulah yang akan bisa mewujudkan keadilan di tengah-tengah manusia. Tanpa penerapan syariat Islam, seorang pemimpin berpotensi dia akan menjadi seorang yang fasik, dia juga bisa berpotensi menjadi seorang pemimpin yang zalim, bahkan pada saat tertentu atau pada titik tertentu dia bisa menjadi seorang pemimpin yang telah keluar dari Islam. Hal ini bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah yang mungkin juga sudah cukup populer, ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, barang siapa dia tidak menerapkan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mengatakan wa ulaika humul kafirun, maka dia menjadi orang-orang yang kafir. Itu satu. Kemudian dia juga bisa menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian dia bisa juga menjadi orang-orang yang fasik. Jadi berat sekali sebenarnya, ya, beban atau amanah seorang penguasa itu. Dan hari ini mungkin kita umat Islam atau sebagian besar umat Islam hari ini tidak memahami betapa beratnya amanah ini, betapa beratnya kekuasaan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kalau seorang pemimpin itu menginginkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjadi pemimpin yang punya kasih sayang, ya, seorang pemimpin yang lembut terhadap rakyatnya. Ya, lalu kemudian yang kedua, dia harus menerapkan hukum-hukum yang adil yang datang dari Zat yang Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan dalam Islam itu harus dijalankan berdasarkan agama. Tidak boleh kekuasaan itu dijalankan berdasarkan selera manusia. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau mengatakan bahwa agama itu adalah asas, agama itu adalah fondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa tanpa agama, ya, maka kekuasaan itu akan runtuh, akan rapuh. Lalu yang kedua, tanpa kekuasaan maka agama itu sendiri bisa hilang. Ya, maka beliau mengatakan bahwa agama dan kekuasaan itu adalah bagaikan saudara kembar. Yang satu menjadi fondasi yaitu kekuasaan, lalu kemudian yang satu sebagai fondasi adalah agama, kemudian yang kedua sebagai penjaganya adalah kekuasaan itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ar-Razi beliau mengatakan bahwa kekuasaan yang bersanding dengan agama itulah yang akan menghilangkan berbagai keburukan-keburukan di dunia. Kekuasaan yang bersanding dengan agama itulah yang akan menjadi pencegah dari berbagai kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini. Maka kalau kita lihat hari ini betapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia, di berbagai aspek kehidupan yang kemudian melemahkan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dalam kemanusiaan ini, karena kekuasaan hari ini dipisahkan dari agama. Kekuasaan hari ini diatur berdasarkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, tidak berdasarkan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi, banyak sekali yang mewajibkan bahwa manusia itu ketika mereka mendapatkan amanah kekuasaan itu harus dijalankan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, wa faulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak menerapkan hukum-hukum Allah, maka dia bisa kafir, dia bisa zalim, dia bisa fasik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kekuasaan itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa harus berorientasi pada penerapan syariat Islam. Inilah yang akan mewujudkan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak akan terwujud kalau syariat Islam itu tidak diterapkan di tengah-tengah mereka. Hari ini seolah-olah syariat Islam atau katakanlah Islam itu sendiri tidak menjadi rahmat bagi manusia. Ya, karena berbagai kerusakan, berbagai ketidakadilan, bahkan umat Islam sendiri mengalami bagaimana mereka menderitanya di negeri-negeri yang merupakan negeri-negeri penjajah. Karena apa? Karena kita tidak menerapkan Islam itu secara utuh. Islam tidak diterapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah katakan, ini ayat juga sudah sangat populer, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Setan akan terus menggoda, setan akan terus menguji manusia agar mereka keluar dari syariat-syariat yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka paling tidak, agar manusia itu mengimani sebagian ayat Allah lalu mengingkari sebagian yang lain. Inilah yang disebut dengan sekulerisme. Ketika agama dipisahkan dari kehidupan manusia, agama dipisahkan dari negara, inilah yang disebut dengan sekulerisme. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Al-Fakir sampaikan tadi itu bukan sekedar wacana. Ini adalah sesuatu yang pernah terbukti diterapkan oleh baginda Nabi. Ini adalah sesuatu yang pernah terbukti diterapkan oleh para sahabat. Ini juga sesuatu yang sangat bisa dilihat dari berbagai sirah, dari berbagai kitab-kitab sejarah. Generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in, bahkan generasi sesudahnya, mereka semua menjalankan syariat Islam ini secara kafah. Lalu kemudian bisa kita lihat bagaimana bukti-bukti sejarah itu bisa kita lihat telah memberikan hasil-hasil yang gemilang. Ulama-ulama besar itu tidak mungkin lahir dari satu penerapan sistem yang bukan syariat Islam. Maka kalau kita lihat hari ini bagaimana kemudian ada nama-nama besar dalam berbagai keilmuan, seperti para imam mazhab, kemudian para ulama-ulama hadis, yang hampir setiap hari nama-nama mereka disebutkan dalam majelis-majelis ilmu, kitab-kitab mereka dipelajari, itu lahir dari satu masa ketika syariat Islam diterapkan secara kafah. Tidak mungkin lahir dalam satu masa atau pemerintahan yang tidak diatur berdasarkan syariat Islam. Maka kemudian bisa kita sampaikan bahwa kekuasaan dalam pandangan Islam itu adalah fungsinya adalah menggantikan tugas-tugas kenabian. Sebagaimana apa yang dituliskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Ahkamu As-Sultaniyah. Beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu harus dipandang sebagai mau'udatun li khilafatin nubuwah, menggantikan tugas-tugas kenabian. Ya, wa riasatul dan wasiasatud dunya, dan juga mengurus dunia ini, wa hirasatif din, dan juga menjaga agama ini. Atau kalau di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya litatbi ahkamul islamiyah wa hamil da'wah Islam ilal alam. Kekuasaan itu fungsinya adalah mempersatukan umat Islam, kemudian menerapkan syariat Islam menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, lalu kemudian mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Inilah tugas-tugas kenabian yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan amanah kekuasaan. Maka dengan tiga fungsi inilah akan terwujud apa yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin itu sendiri. Ya. Maka kemudian kita juga bisa melihat bahwa ketika ini diterapkan akan terwujudlah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, lalu kemudian Allah mengatakan, tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhaznahum bima kanu yakzibun. Lalu akan kami beri mereka hukuman, akan kami beri sanksi kepada mereka akibat apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat hari ini banyaknya musibah, banyaknya kerusakan-kerusakan di tengah-tengah manusia, itu adalah karena umat Islam atau manusia tidak mau diatur oleh hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai a'dzamul wajibat, kewajiban yang paling agung. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan afdalul wajibat, ya, seutama-utamanya kewajiban. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan tajul furud, mahkota kewajiban. Menerapkan Islam secara kafah, menerapkan syariat Islam secara total, menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Maka kalau kita memang benar-benar menjadikan baginda Nabi sebagai uswatun hasanah, ini yang harus dilakukan oleh umat Islam hari ini. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang terbaik. Dan suri tauladan yang terbesar dari baginda Nabi adalah menerapkan syariat Islam itu secara kafah, secara utuh, baik dalam hal-hal yang terkait dengan individu, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah. Bukan hanya dalam persoalan ibadah dan akhlak, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah, persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan politik, pemerintahan, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bagian terakhir dari khutbah ini saya ingin menyampaikan bahwa inilah saatnya kita membangun kesadaran di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah siapapun yang bisa kita dakwahi untuk bersama-sama membangun kesadaran itu, membangun kesadaran untuk kembali kepada Islam secara utuh, menjalankan syariat Islam ini secara total. Kalau hari ini mungkin ada beberapa syariat Islam tidak bisa kita laksanakan, paling tidak kita laksanakan dalam lingkup pribadi dan dalam lingkup keluarga, sambil terus memahamkan umat bahwa tidak ada kewajiban yang lebih besar hari ini kecuali menerapkan syariat Islam secara utuh demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.